2 akan mempersembahkan sebuah prosa yang berjudul Kala oleh si Cerdik. Tugas ini merupakan salah satu mata kuliah Bahasa Indonesia 2 sebagai MIR. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rifka Dilansari sebagai narator. Saya Elsa sebagai IT. Saya Natasha sebagai Hari Muda Kerbau. Saya Safiani berperan sebagai Kancil. Saya Alfiansyah berperan sebagai babi. Saya Nurzakia berperan sebagai monyet dan banteng. Saya Anissa Sabila berperan sebagai badan. Selamat menyaksikan! Kala oleh si Cerdik. Di sebuah hutan ada sumber air yang tidak pernah kering. Airnya jernih dan mengalir ke sebuah telaga. Semua binatang yang menjadi warga di hutan itu minum dari sumber air yang sama. Setiap golongan binatang sudah mempunyai jadwal tidak tertulis untuk bergiliran minum. Pada saat itu kebetulan musim kemarau. Semua binatang merasa sangat haus. Tetapi tidak ada yang berani minum air di luar jadwalnya. Semua binatang taat pada aturan. Pada suatu pagi yang cerah, banyak binatang menuju sumber air. Sesampainya di pinggir telaga, mereka tidak mau turun. Airnya kotor karena digunakan untuk berkubang oleh seekor badak. Binatang-binatang itu mengelilingi telaga. Mereka memperhatikan tingkah laku sang badak. Tidak satu pun yang berani menegurnya. Mereka takut karena badak-badaknya besar dan berculat. Di pihak lain, badak merasa bangga menjadi pusat perhatian dan tontonan. Ia tidak peduli pada binatang lain yang menahan rasa haus. Pada hari berikutnya, badak masih berada di telaga. Binatang-binatang lain sudah tak tahan lagi ingin minum. Mereka bermusyawarah mencari jalan keluar supaya badak pergi dari telaga. Nah, bagaimana jalan keluarnya? Baguta, kamu kan punya siung, coba gunakan. Bukan kita mau, tapi si unta tidak akan kuat menyusui badan. Bisa-bisa si unta rontok. Aku juga punya tahu, tetapi kerbau. Kalau tidak bisa bilang saja. Boneka, emang kamu berani? Sama takut, aku juga takut. Suasana menjadi sepi sebab tidak ada lagi yang berani melawan sang badak. Mereka hanya bisa saling memandang. Tiba-tiba harimau berkata, Jika kita tidak sanggup, kita berikan saja walaupun badannya kecil, tapi katanya kita setuju. Setuju. Bagaimana Kancil? Loh, kalian bagaimana? Tidak punya malu. Aku ini tak punya kekuatan dan tidak punya kemampuan apa-apa. Jangan pura-pura Kancil, kami percaya kamu bisa mengalahkan si badak. Iya Kancil, kami percaya. Terbuka semua kepintaranmu. Baiklah, aku coba asal kalian percaya. Ya kami percaya. Kancil mencari cara yang tepat untuk mengalahkan badak yang badannya besar dan kuat. Ia berjalan mondar-mandir. Tiba-tiba ia tersenyum sendirian. Ketika melihat Kancil tersenyum, binatang yang lain ikut tersenyum. Itu pertanda masalah mereka akan dapat diatasi oleh sang Kancil. Kancil segera pergi menemui badak. Pada saat itu, badak tengah berkubang. Selamat siang Tuan yang sangat kami hormati, yang gagah perkasa yang tidak ada tandingannya. Hamba memberanikan diri mengganggu kegiatan Tuan karena ada kabar penting yang ingin hamba sampaikan. Kabar penting Kancil, cepat bicara, aku ingin mendengarnya. Hamba kasihan sama Tuan, badannya besar, berkubang di selokan kecil, jumlahnya sebesar pentul burung, tidak pantas Tuan. Oh iya, ada makhluk yang berkhianat kepada Tuan. Jalan airnya ditutup agar tidak mengalir. Sayangnya makhluk tersebut tidak
yang menggelegar membuat Kancil terkejut dan gemetar. Kancil mencari jalan bagaimana agar badan bisa secepatnya dikalahkan. Yang benar. Benar Tuan, Tuan harus mengawasi mereka dengan cara berdiri di bawah pohon karet itu setengah hari dan setengah hari lagi baru Tuan berdua di telaga ini. Kalau tidak demikian, air telaga cepat atau lambat akan surut dan Tuan tidak memiliki tempat berkubang lagi. Awas kalau kamu bohong. Percayalah Tuan. Tanpa berpikir lagi, Badak segera naik ke atas dan berjalan menuju pohon kera. Dia pun mengawasi pohon itu selama setengah hari. Sementara itu, binatang yang lain satu persatu berdatangan untuk meminum air di telaga. Ketika Badak telah selesai mengawasi pohon terang, ia kembali menuju telaga. Sementara binatang yang lain meninggalkan telaga. Dengan demikian, sejak saat itu ada jadwal tidak tertulis yang cukup adil bagi semua binatang yang memerlukan air telaga. Akhirnya, mereka mengucapkan terima kasih kepada sang kancil yang cerdik itu. Berkat kecerdikannya, masalah di lingkungan mereka dapat diatasi. Tamatlah sudah cerita kami. Terima kasih dan jumpa lagi. Kalah oleh si cerdik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya. Dan maaf. Mempersembahkan sebuah prosa yang berjudul Perkenalkan. Kemarin babi. Saya berjanji sebagai anak Saya Rika Damsari sebagai moderator. Kayak aku kalau saya Oh jam 6 jam. Hah? Deh. Maju-maju kan. dihukum besar 5 aturan. Untuk berkembang oleh seekor badak. Lihat, Kita laku sang badak. Yang besar dan teman-teman bagaimana jalan keluarnya? Coba gunakan. Bukan tak mau tapi si Ungu tidak akan kuat. Tapi utang. Harimau berkata, jika kita percaya, kenapa suami kita bangun dan mandir? Tiba-tiba, ketika melihat kancil senang untuk mengalahkan badak yang badannya besar dan kuat. Ia berjalan mondar-mandir, tiba-tiba ia tersenyum sendirian. Kancil segera yang besar dan kuat. Ia berjalan mondar-mandir, tiba-tiba ia tersenyum. Itu
kehidupan pada masalah mereka. Baik. Apa? Ada yang jahat? Apa saya lagi? Sementara itu, satu persatu berdatangan. Masalah di lingkungan mereka dapat diatasi. Sudah cerita. Tidak boleh. Dua.